Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan memberikan materi ajar Al-Quran hadis, yaitu surah Ad-Duha di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Swasta At-Taqwa, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan materinya, maka saya akan membaca dulu surah yang akan saya dengan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu anak bisa memahami arti isi kandungan surah Ad-Duha. Yang berikutnya nanti anak bisa melafazkan bacaan surah Ad-Duha beserta artinya. Kemudian untuk lebih rincinya saya akan membacakan materi ajarnya, yaitu surah Ad-Duha ayat pertama sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya arti dari surah Ad-Duha ayat pertama sampai ayat 11. Ayat yang pertama, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat yang ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Adapun ayat yang keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ayat yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Adapun ayat keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Adapun ayat yang ketujuh, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Ayat yang berikutnya 8, dan Dia mendapatimu sebagai seorang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Ayat yang ke-9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat ke-10, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terakhir ayat 11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Demikianlah ayatnya surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Adapun pembahasan ayat surah Ad-Duha ayat pertama sampai ayat 11, penjelasannya yang perlu kita jelaskan atau yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, yakni bahwa pada ayat surah Ad-Duha ini, suratnya ini diturunkan di kota suci Mekah, yaitu jumlah ayatnya 11 dari surahnya, yaitu surah ke-93 dari Al-Quran, dan ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena diturunkan di kota suci Mekah sebelum Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah.
Nah, arti ayat ini sudah tadi, yaitu waktunya itu duha, waktu pagi, atau dalam arti waktu matahari naik sepenggalahan. Setelah kita membaca surah Ad-Duha dan kita membaca terjemahannya, maka dalam surah ini Allah ada turunkan sebab-sebab turunnya Al-Quran, yaitu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya itu bahwa sebelum turunnya surah Ad-Duha ini wahyu, ada kekosongan wahyu, yaitu fatratul wahyi, yaitu beberapa saat wahyu tidak turun, malaikat Jibril tidak datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyunya, sehingga pada saat itu orang-orang kafir mengatakan bahwa Rasulullah itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah surah Ad-Duha ini untuk memberikan kepada Rasulullah bahwa Allah tidak meninggalkan beliau, malah Allah memberikan kepada beliau, yaitu berupa nikmat atau kesenangan atau kebahagiaan yang akan didapatkan oleh Rasulullah pada waktu-waktu berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungannya, yaitu ayat 1 sampai ayat 3, di mana di situ dijelaskan bahwa ada waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Nah, waktu duha itu waktu pagi, hari menjelang siang, dan adapun berikutnya adalah waktu kegelapan malam yang sunyi. Nah, di sini nyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan kafir sebelumnya. Dan ayat yang berikutnya itu ayat yang keempat, yaitu mengungkapkan bahwa keadaan Nabi pada hari-hari berikutnya akan lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu, dimana kehidupan akhirat itu, kata Allah, lebih utama daripada kehidupan di dunia. Nah, ayat yang berikutnya juga menyatakan bahwa Allah memberikan kabar gembira pada baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa dia akan memberikan karunia-Nya sehingga dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, karena Islam nanti akan berkembang dan nanti di kota-kota nanti akan ditaklukkan, sehingga banyaklah orang-orang memeluk agama Islam. Dan inilah yang membuat beliau menjadi puas, merasa bahagia. Sebelumnya beliau belum merasa bahagia, tapi setelah dia mendapatkan dari berita malaikat Jibril bahwa nanti kota-kota akan ditaklukkan oleh umat-umat beliau nantinya, sehingga banyak yang memeluk Islam. Berikutnya ayat 6 dan 7 dan 8 diceritakan pula bagaimana Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang yatim. Nah, jadi beliau dilahirkan di dunia, yaitu sudah tidak memiliki ayah dalam kandungan ibunya. Beliau juga dipelihara oleh ibunya hanya sampai umur 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun, dan beliau diasuh dan dibesarkan oleh pamannya, yaitu Abu Talib, sehingga beliau menjadi seorang pemuda yang luar biasa, yaitu yang memiliki kemampuan dalam hal berdagang, dan sampai ke negeri Sam, sampai beliau menikah pada umur 25 tahun oleh pamannya, dan beliau menikahi seorang orang kaya raya, yaitu bangsawan dari Mekah, yaitu Khadijah, dan hartanya semakin banyak, maka sampailah akhirnya harta-harta yang banyak itu beliau sedekahkan, atau beliau untuk memberikan kepada agama, untuk menjadi penguatan agama. Berikutnya ayat yang
9 dan 10 itu juga memberikan gambaran kepada kita bahwa nikmat yang besar itu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, dan supaya beliau tidak bingung dan beliau diberikan Allah petunjuk tadi. Sebagai seorang yang tadinya Allah beri dia kecukupan, orang yang yatim, maka beliau diperintahkan untuk memiliki sikap sosial karena beliau diberikan oleh Allah kecukupan harta, dan tadi itu yang dia gunakan untuk agama. Selanjutnya beliau juga diperintah oleh Allah dalam ayat itu bahwa, dan kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa anak yatim itu yang tidak ada orang tuanya perlu kita bantu, perlu kita beri sumbangan atau kemampuan sehingga dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita juga jangan sampai berbuat dosa kepada anak-anak yatim tersebut. Dan terakhir itu ayat 10 itu menyatakan bahwa kita juga tidak boleh menghardik orang-orang yang meminta-minta. Artinya di sini dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu atau orang yang fakir miskin, janganlah kita buat mereka itu merasa sedih sehingga kita biarkan, tidak kita urus atau kita hardik atau dengan kasar, sehingga nanti kita mendapatkan juga dosa dari Allah SWT. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita supaya kita selalu menjaga, selalu membantu orang-orang muslim yang tidak mampu, yang mana kita nanti akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT. Kita harus berlaku lemah lembut dengan orang-orang yang miskin sampai kita nanti mendapatkan azab Allah SWT. Terakhir, ayat ini menjadikan kepada kita, ayat 11 ini, bahwa Nabi Muhammad SAW harus memperbanyak pemberiannya kepada anak yatim dan fakir miskin, dan kita juga harus banyak mensyukuri nikmat Allah yang telah kita dapat, sehingga kita nanti tidak termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Sebagaimana Allah mengatakan, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu banyak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku, dan jika kau ingkar dari maka azabku sangatlah pedih. Jadi inilah gambaran secara keseluruhan secara singkat surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 11. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dan saya secara pribadi kita dapat mengamalkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang perlu kita ambil dari surah Ad-Duha ayat 11, ayat 1 sampai 11 ini adalah bagaimana kita mengambil iktibar atau ibroh di dalamnya, di mana kita selaku umat muslim, satu orang-orang yang bertakwa, harus selalu banyak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah Allah, kita percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita, di mana kita juga selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu ingat dan selalu banyak beribadah, beramal soleh. Dan kita juga tentulah dari ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah sangat menyayangi kita, sehingga Allah memberikan kita gambaran bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Karena di dunia ini hanya sementara, nanti di akhiratlah tempat kita nanti yang abadi, yang selama-lamanya. Dan terakhir, tentulah kita diperintahkan oleh Allah selalu bertawakal kepadanya, berikhtiar menghadapi cobaan, terutama kepada saudara-saudara kita yang muslim, saudara kita yang fakir miskin, terutama juga anak-anak yatim, yang menjadi ladang pahala bagi kita untuk dapat mendapatkan kita selamat
di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah hikmah atau ibrah yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi anak-anakku sekalian. Lebih dan kurangnya, marilah kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.